Dua pasangan yang berlaga dalam Pilpres punya kelebihan dan kekurangan. Apa yang membuat Mahfud MD memilih Prabowo Hatta dan kemudian Fahmi Idris mendukung Jokowi JK? Kita lanjutkan dialog, Bang. Tadi kalau Pak Mahfud katakan tujuannya sebenarnya sama, begitu ya? Tujuan kedua kandidat, kedua pasangan. Kedua pasangan itu sebenarnya sama, tergantung bagaimana caranya. Jadi ini pilihan, betul-betul pilihan pribadi. Tetapi persaingan dua kubu ini kan memang persaingannya kita sudah tahu semua ya, seperti diberitakan. Cuman satu pertanyaan saya sebenarnya, Prof. Ini kebetulan kejadian entah ini. Ini pada momen yang mungkin bisa dianggap kurang tepat begitu. Kalau lihat hari ini, coba kameranya ke sini. Ini ada Surya Dharma Ali, kemudian jadi tersangka KPK. Jadi persis sehari atau 2 hari setelah Prof diangkat sebagai ketua tim pemenangan, tim sukses. Lalu kemudian ini juga judul yang mungkin lebih menggambarkan suasana batin pembaca. Astagfirullah, Menteri Agama nilep uang haji. Dan itu kalau kita baca di sosmed banyak yang marah. Saya tidak mengatakan bahwa ini mungkin menggerus atau tidak, itu urusan nanti gitu. Tetapi kalau lihat Prof pada saat seperti ini, lalu kemudian ada kejadian begini, ini kan soal Anda harus menghandle sebuah tim yang besar, apalagi ini koalisinya gemuk, dengan situasi seperti ini sekarang. Ya memang itu sempat dan masih mengganggu sampai sekarang. Kita harus memposisikan secepatnya Surya Dharma ini akan disikapi bagaimana. Karena tidak bisa kita menganggap itu fitnah. Karena jauh sebelum adanya koalisi, memang sudah dipanggil berkali-kali. Jadi ini kelanjutan saja. Cuma, oke, itu nanti akan kita pikirkan dan itu saya kira memang akan menjadi bahan kampanye hitam terhadap kita. Tetapi sebenarnya sih kalau kasus seperti Surya Dharma itu kan ada juga di poros yang sebelahnya. Betul. Nah, ya kan? poros yang temannya Pak Fahmi gitu. Poros teman Pak Fahmi ya, banyak juga yang punya kasus, yang kasusnya baru disimpan, kasus kardus, kasus apa itu kan masih banyak, ada 17 kasus, 6 itu sebenarnya indikasinya sudah kuat. Itu kan cuma belum dibuka. Semua sama Prof Mahfud nih. Punya saya kan ketua MK dilapori orang. Pak Kardus Duren maksudnya. Iya, itu kan belum hilang kasus itu. Cuma nomornya ada di bawah. Sekarang tidak prioritas dan artinya keadaan seperti Surya Dharma itu bisa menimpa juga kasus yang sana. Kalau disorotkan ke partainya misalnya, tidak ketua umumnya, ya di semua partai kan ada yang seperti itu, gitu kan? Jadi itu memang mengganggu, tetapi juga kalau masyarakat yang cerdas itu kan bukan hanya di sana. Tapi gitu kan. Masyarakat cerdas atau tidak itu harus diatasi begitu untuk tim pemenangan Pilpres Prabowo. Pasti dong. Setiap hal seperti itu harus kita bicarakan nanti secara terbuka. Sudah dibicarakan belum, Pak? Belum, kan kemarin rapat pertama itu sore ya? Iya, kemarin baru perkenalan, lalu sore finalisasi personal sore ini, baru Senin ngantor secara resmi gitu. Pak Fahmi, yang seperti ini juga tidak tertutup kata Pak Mahfud untuk posisi kubu Pak Fahmi sekarang ini. Ya. Itu benar, karena Indonesia ini kalau pakai istilah filsafatnya padat korupsi. Bukan padat korupsi. Jadi ada padat karya, padat modal. Ini padat korupsi. Jadi artinya tidak ada ruang lagi yang tidak ada korupsi. Tidak ada korupsinya. Padat betul. Jadi ya benar yang Mas Mahfud bilang itu benar sekali. Salaman kita. Sama ini satu barisan. Terus apa dong yang membuat barisan penyeberang. Jadi artinya begini. Kita masing-masing katakanlah dalam waktu singkat ini kedua kubu saling sadar bahwa hal ini pertama merepotkan kubu. Kedua, kasihan ini yang akan memilih. Ya ampun, yang saya pilih ini lagi. Kasihan kan? Mana yang bersih sebelah mana ini? Tidak ada. Jadi artinya kita semua harus sadar bahwa ini. Saya ingin interrupt Bang Fahmi. Kalau lihat dari berbagai survei atau lihat track record nih, saya rasa Prabowo dibilang bersih. Orang seperti Jokowi juga masih dibilang bersih sampai sekarang. Saya nggak tahu Mas. Kira-kira bagaimana kalau ini? Kalau kita di media kan sampai sekarang ini beritanya tentang dua orang ini. Ini kalau yang ini nih clean. Kalau itu.
Iya. Paling tidak orang masih Jadi, menganggapnya begitu. Tapi gitu kan ini kalau di situnya kan tidak dipermasalahkan kan. Iya. Tapi ini kan pada para pendukung. Iya, itu dia. Iya, Pada gerbongnya para kemudian. kolaboratornya. Iya, Terjadi kolaboratornya. hal itu. Apalagi terjadinya sama ketua umum. Ya. Gitu. Di sebelah sini ada. Saya tidak menafikan bahwa ada. Tapi saya lagi cari-cari yang ketua umum, ada nggak nih yang kena? Tapi saya ingin tanya ini Bang Fahmi ya. Kalau Pak Luhut kan tadi bilang dia nyebrang karena dia sangat kenal dengan Prabowo. Wah, bahkan 5 tahun. Setahu saya Bang Fahmi ini kenal lebih dulu dari Bang Luhut dengan Pak Prabowo ini. Apa alasannya sama juga seperti Bang Luhut nih nyebrang ini Tadi atau gimana? Enggak, beda. Saya sama dengan 2004 tadi Nunung mengatakan begitu. Buat saya yang penting ada Golkarnya. Gitu. Kebetulan, nah ini kebetulan, ini faktor yang justru mengkristalkan adalah yang saya kenal ini kualifikasinya oke. Oke sebagai pimpinan negara. Ya. Saya mengenal track recordnya JK dan sebagainya. Secara singkat saya ingin katakan orang yang begini kaya, ya, ini zaman mahasiswa ini, kita tidak bisa membedakan ini ya, anak orang kaya yang mana nih. Sikapnya, keluguannya tidak pernah menampilkan saya ini anak orang kaya. Sementara di teman-teman saya mahasiswa datang pakai mobil bagus lagi. JK kan tidak. Pak Fahmi, saya tidak bisa bayangkan kalau tadinya wapresnya Pak Prabowo itu Pak Ical, terus kemudian wapresnya Jokowi Pak Yusuf Kala, Pak Fahmi pilih yang mana ya? Ya JK lah. Oke. Kita masih bicara soal plus minus ya. Kalau tadi Pak Mahfud katakan dua kubu sama tujuannya sebenarnya Bang Don. Mungkin caranya ke tujuan itu yang beda-beda. Iya, kalau Mas Bambang tadi bilang kan kalau sama tujuannya siapa yang cepat Siapa yang punya prospek gitu ya untuk mencapai tujuan itu. Ya. Tetapi kan selama ini kan berbagai survei ketika menimbang-nimbang dua pasangan ini, kita hanya bisa sampai pada kesimpulan ini akan tight ini persaingannya. Cuman kalau kita baca survei LSI kan begini, Jokowi itu dianggap lebih populis. Ini LSI lingkaran survei ya. LSI-nya yang mana? Yang Den-nya apa Lingkaran. Yang lingkaran. Lalu kemudian yang Prabowo dianggap sangat populer, popularitasnya tinggi. Gitu kira-kira, saya mestinya tentu ada beda. Lalu kemudian membandingkan kalau pinter dianggap Prabowo lebih pintar, Prabowo lebih tegas. Tapi kalau dibilang lebih jujur, menurut survei ini lebih jujur Jokowi, lebih baik Jokowi, kira-kira gitu. Tapi ada plus minusnya lah. Makanya, Gitu kira-kira. Ya, tergantung melihatnya. Betul. Kalau saya melihatnya bukan dari itu, kan itu serba relatif itu kan. Jujurnya dari sebelah mana gitu kan, pinternya mengenai apa kan begitu kan. Iya. Kalau menjadi presiden kan nggak perlu pinter-pinter nembak kan. Jadi pinter yang sebelah apanya gitu. Apa maksudnya? Ini sudah Prof seperti harus Pak jawab. Luhut. Kalau saya lebih melihat yang lebih bisa yang terukur lah, yaitu track record. Track record. Selama ini bagaimana mengenai hal katakanlah soal demokratisasi. Masing-masing punya track record ini. Walaupun sebentar ya, Jokowi pun punya. Ya. Ketika Jokowi memindahkan pedagang kaki lima, itu proses demokratisasi yang dilakukan prima sekali itu. Tidak ada gugatan apapun. Karena dialognya, persuasinya, meyakinkannya luar biasa. Pak Sebulan Fahmi, lebih. sudah persis tim sukses. Bukan tim pemenangan. Mestinya tunggu jawaban Saya harus Ahmad. ini membelanya udah mati-matian tadi. Tapi saya sama dia sama aja lah. Jadi kalau dari segi itu prima. Kemudian track record tentang pembenahan ekonomi. Saya kebetulan waktu itu jadi menterinya SBY kan, jadi saya tahu betul bagaimana JK menata program kemudian diimplementasikan. Kemudian bagaimana gagasan-gagasan baru untuk lebih meringankan beban APBN. Tahu dia dan diterapkan dan jadi begitu. Nah, dua hal mengenai dua tokoh ini dan macam-macam lagi, bukan itu saja. Track record ini meyakinkan sekali. Sementara, maaf nih Mas ya, kalau pakai ukuran itu di sebelah sini, saya periksa juga. Di sebelah mana? Di sebelah Pak Mahfud? Kedua-duanya teman saya nih sebelah sini. Di tempat lain ya prima. Kedua teman ini. Soal ketegasan, itu tidak ada yang bisa lawan. Yang tadi dibilang relatif tadi kan? Ya, kalau soal ketegasan, kepemimpinan itu nggak lawan lah kalau Prabowo. Saya mengenal beliau dari Letnan.
Mantap itu Mas Bambang. dan sebagainya. Dan itu meyakinkan. Dan itu ini apa? Original. Sikapnya dia begitu orisinil, otentik begitu, nggak dibikin-bikin. Orang bilang kan bisa digagal-gagalin, oh, enggak, yuk nggak kenal dia kalau gitu. Dia otentik gitu. Iya Pak Mahfud, sudah keunggulan tim sebelah sini soalnya. Sekarang keunggulan Kan sudah tadi tim apa? sebelah sana. Yang kemudian tadi dibilang Bang Don itu ada tegas, begitu ya Bang? Nah, Dan itu betul, saya setuju. Ada tegas, ada cerdas, ada cerdas, ada baik. ada jujur. Tetapi dua-duanya dianggap semua sama-sama bersih. Kalau sekarang gini, dalam kata-kata yang pendek, kalau tadi tegas, oke gitu. Jadi kalau Pak Prabowo dengan Pak Hatta itu tegas dan apa ya? Tegas dan cermat. Hatta Rajasa itu cermat gitu. Oke. Sebagai administrator. Kalau kita teruskan pernyataan Bang Fahmi, Prof, track record yang Prof baca gimana? Ya track record benar penilaiannya Pak Fahmi. Mungkin ada persoalan-persoalan, tetapi juga persoalan itu menjadi aneh. Aneh bagi kita sendiri sebagai orang yang ikut mengelola negara ini lama. Persoalan itu kan 98 muncul. Sudah ganti sekian presiden itu masa tidak selesai-selesai itu ada apa sih? Gitu. Bahkan pada saat Mbak Mega jadi presiden, ini tidak dimunculkan kasus ini. Pada saat Mbak Mega calon presiden malah ini calon wakilnya gitu. Mungkin ada sesuatu di mana kita mungkin tidak bisa menyelesaikan kasus itu, sehingga kita harus mencari penyelesaian pada periode ke depan ini secara terang-terangan aja. Saya kira itu yang harus dilakukan agar kita tidak selalu dibelenggu oleh soal-soal yang tidak jelas pangkalnya. Ya, saya ingin menyambung Prof Mahfud. Tadi malam saya ketemu politisi memang, dan itu betul. Jadi mereka agak terkejut soal HAM itu diributkan betul sekarang ini. Tahun 2009 Pak Prabowo itu menjadi wakilnya Ibu Mega. Tapi cerita ini tidak pernah muncul ke permukaan. Jadi itu saya hanya menyambung itu saja. Jadi ceritanya memang Jadi menarik. muncul permukaan ketika kemudian jadi calon orang nomor satu. Kalau tadi sudah bicara keunggulan, kalau dari sisi media, kekurangan Mas BHM? Saya kira kekurangannya kan selalu kalau yang di kampanye negatif nih dibaca ya, di mana-mana kan dianggap Jokowi ingkar janji, ya kan, ada juga Karena dari kepala daerah ke kepala daerah, pindah-pindah gitu segala macam ya. Walaupun kadang-kadang saya bilang loh, kalau benahi Indonesia kan DKI ikut terbenahi juga gitu karena ibu kota. Tapi ada juga ya masalah HAM tadi. Tapi saya kebetulan juga ya mungkin bulan Bang Fahmi pastilah ya. Saya kenal juga Mas Bowo ini, bahkan lebih kenal ketimbang Pak Jokowi. Orang hebat, tapi kalau saya pribadi nih, saya kadang-kadang ada masalah stabilitasnya aja gitu loh. Kalau udah marah, nah kalau jadi presiden, apa kita bisa afford untuk masalah stabilitas ini gitu loh. Nah, saya nggak tahu gimana Pak Mahfud akan, ya sebab siapapun yang menang kan kita harus terima kalau pemilihannya adil gitu. Tinggal kalau siapapun yang menang, ya kelemahannya harus kita kawal supaya tidak menjadi bom gitu kan. Baliknya saya nggak tahu Pak Mahfud rencananya gimana. Ya, kalau gitu kita tahan dulu karena sesudah ini kita akan bicara bagaimana kemudian strateginya begitu ya dari dua kubu. Kami akan kembali sesaat lagi.